Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam syafaat dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di hari Ahad pagi yang indah ini, marilah bersama-sama kita tegakkan kalimat-kalimat thayyibah di dalam jiwa, di dalam nyawa, di dalam hati, di dalam ruh, dan di dalam kehidupan ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Di pagi Ahad yang indah ini, saya akan memberitahukan kepada anda semua yang mendengar atau yang menyimak paparan uripe Allah kali ini, bahwa sebenarnya kamu adalah Allah. Kamu adalah Allah. Mari saya buktikan bila kamu adalah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka di dalam doa iftitah ketika kita sedang sholat, mengawali sholat, ketika Allahu Akbar. Siapakah yang maha besar sesungguhnya? Allahu Akbar yang kita ungkap, yang kita baca, yang kita lantunkan di dalam setiap sholat-sholat kita, sesungguhnya siapa yang maha besar? Allahkah, apakah diri kita yang sholat? Allahkah, apakah diri kita yang mampu mengucap Allahu Akbar? Selama ini di hati kita kan seolah-olah kita yang kuat mengangkat dan kuat mengkalamkan atau mengumandangkan Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar di dalam hati kita. Seolah-olah di dalam hati kita, kita mengakbarkan Allah, tapi kita salah fokusnya, salah di dalam melafalkan atau salah di dalam menerjemahkan kalimat Allahu Akbar dengan terjemahan yang sesungguh-sungguhnya di dalam hati kita. Apa bukti kesalahan kita? Bagaimana mungkin Allah itu akbar? Bagaimana mungkin Allahu Akbar jika Allahnya saja gaib, jika Allahnya saja tak ada, jika Allahnya saja adam, jika Allahnya saja tak nyata, jika Allahnya saja tidak hadir di dalam hati kita.
Itulah tanda bukti bahwa kamu adalah Allah. Siapa? Kita yang selama ini merasa yang jadi Allah. Karena apapun yang kita kerjakan, bahkan di dalam sholat pun seolah-olah kita yang jadi Tuhannya. Itulah bukti bahwa selama ini kamu, anda semua adalah Allah, makhluk yang mengaku sebagai Khalik, hamba yang mengaku sebagai Tuhan, tapi tidak disadarinya selama ini. Itulah bukti bahwa kamu adalah Allah. Iblis yang ngaku-ngaku jadi Allah yang tidak kita sadari selama ini. Sama juga termasuk saya. Lah kamu gimana Abdul Halim? Ya sama. Sama-sama kamu jadi Allah. Tapi tidak terasa. Kita lanjutkan. Setelah takbiratul ikhram, Allahu Akbar. Ada bacaan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Allah Maha besar dengan sebesar-besarnya. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Maha suci Allah pada waktu pagi dan petang. Allah Maha besar dengan sebesar-besarnya. Coba kita pahami, coba kita hayati apa yang sudah terjadi di dalam diri dan hati kita selama ini. Sebenarnya Allah Maha besar dengan sebesar-besarnya itu siapa? Allah kah ataukah dirimu? Bila Allah itu Maha besar dengan sebesar-besarnya kebesaran Allah, tentunya Allahnya wujud daripada kamu. Allahnya wujud daripada kita. Tapi selama ini kan terbalik. Kitanya yang lebih wujud, kamunya yang lebih wujud daripada Allah. Berarti yang jadi Allah ya kamu dong. Yang jadi Allah ya kita dong. Apa salah judulnya kamu adalah Allah? Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Selama ini apakah kita pernah memuji Allah? Secara logikanya begini. Apakah kita bisa memuji-muji orang tua kita? Sementara kita tidak menghadap langsung dengan kedua orang tua kita. Apakah itu dikatakan pujian? Bila yang dipuji tidak ada, bila yang dipuji tidak wujud, bila yang dipuji tidak hidup, jika yang dipuji tidak hadir di dalam hadapan kita, apakah itu disebut pujian? Itu hanyalah sebuah makian atau mengolok-olok Tuhan saja. Bila Tuhannya tak wujud, berarti yang kita puja-puji selama ini Tuhankah ataukah diri kita sendiri yang memuji diri kita sendiri dengan amal-amal kita. Kita memuja-muji diri kita sendiri dengan ilmu-ilmu kita. Kita memuja-muji diri kita sendiri dengan pangkat-pangkat kita. Kita memuja-muji diri kita sendiri dengan jabatan-jabatan kita. Kita memuja-muji diri kita sendiri dengan kekayaan kita di hati kita selama ini daripada memuja-muji Allah yang tak ada.
Allah yang tak wujud, Allah yang gaib. Bagaimana mungkin kita bisa memuja-muji yang tidak ada, sementara yang ada hanyalah hawa nafsu kita sendiri selama ini? Apakah judulnya salah bila saya beri judul kamu adalah Allah? Maha suci Allah pada waktu pagi dan petang. Kira-kira di dalam hati kita yang bisa melewati pagi dan petang itu manusianya ataukah Tuhannya yang berkuasa atas pagi dan petang itu? Selama ini kan kita yang merasakan pagi dan petang. Karena kita merasa hidup di dalam pagi dan petang. Karena kita merasa wujud di dalam pagi dan petang. Berarti Allah tidak berkuasa di dalam pagi dan di dalam petang kecuali hawa nafsu kita sendiri. Apakah salah? Judul ini saya beri judul kamu adalah Allah. Yang sebenar-benarnya kita selama ini ngaku-ngaku jadi Allah, tapi tidak kita sadari. Karena kita lebih mementingkan kepentingan hawa nafsu kita daripada mementingkan urusan Tuhannya. Mementingkan membela agama Tuhannya. Kita lebih membela agama hawa nafsu kita sendiri daripada membela agama Allah selama ini. Kita lanjutkan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang artinya sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan tunduk dan aku bukanlah dari golongan orang-orang yang musyrik. Bagaimana mungkin kita bisa menghadapkan wajahku kepada wajah Allah? Sementara yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa di dalam hatiku, yang ada hanyalah wajahku sendiri daripada wajahnya Allah yang tak ada. Wajahku sendiri yang hidup daripada wajahnya Allah yang mati. Wajahku sendiri yang berkuasa daripada wajahnya Allah yang tak kuasa apapun. Karena Allahnya selama ini kan gaib. Allahnya selama ini kan tak ada. Allahnya selama ini kan Adam. Bagaimana mungkin kita bisa menghadap kepada yang tak ada? Kecuali kita hanyalah menghadap kepada hawa nafsu kita sendiri selama ini. Apakah salah saya beri judul kamu adalah Allah? Yang sebenar-benarnya di dalam hati kita, kita ngaku jadi Allah, kita berposisi sebagai Allah, kita berkuasa seperti layaknya kuasa Allah atas hidup dan badan ini daripada Allah. Berarti Allahnya kan kamu, Allahnya kan kita. Kenapa? Allahnya tidak ada, tidak wujud, tidak hidup. Berarti kitalah yang jadi Allah selama ini. Tak pernah bisa membesarkan Allah, tak pernah bisa menghadap Allah, tak pernah bisa memuja-muji Allah. Karena Allahnya tidak ada, bertuhannya pakai angen-angen. Why?
Bagaimana mungkin kita percaya bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi? Sementara yang bisa menyaksikan langit, sementara yang bisa menyaksikan bumi. Maknanya sementara yang merasa hidup dan sementara yang merasa punya dan berkuasa atas badan ini masih wajah tuh, masih wajah iblisnya. Bagaimana mungkin kita percaya di dalam hati kita selagi iblisnya masih ada kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, sementara iblisnya yang mengaku-ngaku bisa menyaksikan langit dan bisa menyaksikan bumi. Berarti bila hanya Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, sesungguhnya yang wajib ada, yang wajib wujud, yang wajib berkuasa, yang wajib hidup, yang wajib hadir di dalam hati kita untuk menyaksikan langit dan bumi, untuk menyaksikan hidup dan badan ini semestinya kan Allah, bukan kita. Lalu apa salah saya bisa memberi judul "Kamu adalah Allah"? Langit dan bumi dalam keadaan tunduk dan aku bukanlah dari golongan orang-orang musyrik. Langit dan bumi itu maknanya apa? Hidup dan badan ini tunduk patuh hanya kepada Allah. Itulah yang dimaksud langit dan bumi tunduk patuh kepada kekuasaan Allah. Dan aku bukanlah orang yang musyrik, tapi di dalam hati kita musyrik. Allahnya tidak ada, bukan mukmin, bukan muslim. Kenapa? Allahnya tidak ada. Allahnya goib, Allahnya tidak nyata, Allahnya rawujud. Yang wujud, yang ada, yang hidup hanyalah kamu, kita yang ada. Inilah tanda bukti kenyataannya bahwa kamu adalah Allah. Yang tidak ada ngaku-ngaku ada. Yang ada ditiadakan. Yang ada digoibkan. Yang nyata diremang-remangkan sehingga gelap gulita hati kita kepada Allah, melainkan terang benderang hati kita menghadap dan menyaksikan iblis yang terkutuk saja di dalam hati kita. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya iblis itu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Siapa yang nyata di dalam hati kita? Allah kah ataukah diri kita? Allah kah ataukah dirimu yang nyata, yang jelas, yang hadir di dalam hatimu? Tentunya yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang hadir di dalam hati kita kan ya kita sendiri. Apakah salah saya memberi judul "Kamu adalah Allah"? Sudah jelas-jelas bahwa kita selama ini selalu dan selalu menyerupai Allah, ingin jadi Allah, tapi tidak terasa dan tidak kita sadari bahwa wajah kita lebih nyata daripada wajah Allah selama ini di dalam hati kita. Mari kita lanjutkan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh
حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين, yang artinya sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan tunduk, dan aku bukanlah dari golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya, dan dengan demikian itulah aku diperintah dan aku adalah orang-orang yang pertama berserah diri. Nah, bila hati kita belum muslim, bagaimana mungkin kita bisa menghadapkan wajah kita? Belum Islam, bagaimana bisa menyembah Allah? Belum Islam, bagaimana mungkin mengabdi kepada Allah? Selama ini kita hanyalah mengabdi kepada hawa nafsu kita sendiri daripada mengabdi dan menyembah kepada Allah. Kenapa? Bagaimana mungkin bisa menyembah dan mengabdi, yang disembah, yang diabdi Allahnya tidak ada, gaib. Akhirnya yang wujud inilah ngaku-ngaku jadi Allah. Apakah saya salah bila judulnya saya beri judul "Kamu adalah Allah"? Dan dengan demikian itulah aku diperintah dan aku adalah orang yang pertama berserah diri jadi Islam. Mukmin itu apa? Ketika hati kita menyerahkan diri, ketika hati kita berpasrahkan diri, la mawjudan illallah, la ilaha illallah, tiada aku di dalam hatiku kecuali Allah. Itulah Islam. Bila yang wujud yang nyata di hati kita hanyalah Allah, dan kita kembali dari Adam kembali ke Adam, dari tak wujud kembali tak wujud, dari tak hidup kembali tak hidup, alias inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka nyatalah Allah. Itulah berserah diri, itulah muslim. Bukan agama Islam yang hanya kata-kata dan hanya nama itu. Sementara di dalam hati kita jadi Allah, apa gunanya? Dan apa bedanya kita dengan Fir'aun? Sama-sama ngaku jadi Allah, tapi rakroso. Kenapa? Karena buta mata hati kita selama ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, itulah bukti-bukti yang akurat dan yang sangat nyata serta logika di dalam hati kita bahwa kamu adalah Allah selama ini. Apa maknanya? Ngaku-ngaku jadi Allah tapi rakroso. Ngaku-ngaku Islam tapi sejatinya kafirin. Ngaku-ngaku beriman tapi sejatinya hatinya tersesat jauh dari siapa yang diimaninya. Itulah kita semua selama ini, dan itulah saya sendiri selama ini. Marilah dengan paparan-paparan yang ada di uripe Allah, kita bisa berbenah melewati Siratal Mustaqim ini dengan kendaraan buruk, yakni keberkahan hidayah Allah, yang mana Allah menggerakkan hati kita selalu belajar dan belajar menyimak paparan-paparan yang suci ini. Paparan-paparan Al-Quran Qadim ini sama, saya pun juga belajar, Anda pun juga belajar, kita sama-sama belajarnya. Bukan di sini berhubung saya yang
ngomong, saya yang berkalam, saya yang berdakwah, saya lebih pintar, saya lebih mengerti. Sama, saya dan Anda sama-sama belajar. Teringat dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad, jangan kau mulia-muliakan aku. Aku ini hanyalah manusia biasa seperti kamu. Tuhankanlah Tuhanku dan Tuhanmu. Maknanya Tuhankanlah hidup yang menghidupi aku ini dan hidup yang menghidupi kamu ini. Maknanya jangan kau rampas hidup ini sebagai hak milikmu. Sehingga kita tidak mau. Halim, bukan kamu yang duduk. Tidak mau kita. Allah, saya yang duduk. Bagaimana mungkin engkau yang tidak ada? Bagaimana mungkin engkau yang gaib bisa mendudukkan aku? Sementara yang berkuasa di dunia ini, sementara yang berkuasa atas hidup dan badan ini Abdul Halim. Apakah salah? Kajian ini saya beri judul, kamu adalah Allah. Marilah kita renungkan bersama. Kita ulang dan kita ulang, kita kaji dan kita kaji lagi. Paparan-paparan uripe Allah di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa selalu dijaga, selalu dipelihara, selalu dicukupi, selalu dituntun melewati keberkahannya menuju mi'raj kepada Allah, kembali dari Allah kembali kepada Allah. Dari tak ada kembali kepada ketiadaan. Dari Adam kembali kepada Adam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua senantiasa diberi kepahaman. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.